cari jalan tengah di luar proses hukum masih kemungkinan ada, Bang? Saya rasa sangat besar. Kenapa? Dia cuma minta kok informasi doang. Dia selama itu menyanyikan lagu, masa pencipta dan penyanyi nggak pernah kenal. Agendanya hari ini pemanggilan untuk pelapor, pemeriksaan untuk verifikasi atau wawancara atau minta keterangan. Dan alhamdulillah udah baru aja selesai, mulai dari jam 10:30 istirahat jam 12 sampai jam 1, lanjut lagi baru selesai jam 2:30. Berapa pertanyaan tadi, Bang? 30 pertanyaan. Bang menyerahkan bukti tambahan lain mungkin? Apa aja? Bukti tambahan lain ada dong, ada pasti. Berupa apa? Hah? Berupa apa? Nanti lah belum boleh dibuka dulu. Kita, Bang. Hah? Tapi itu artinya memang baru ditemukan atau memang sebelumnya memang sudah disiapkan barang bukti yang baru ini, Bang? Oh enggak, cuma memperkuat apa aja bahwasanya kita ada kapasitas untuk melapor gitu. Bang, sampai ini kan masih beberapa pihak masih simpang siur gitu, ada yang terkait apa yang digugat oleh Bang Yoni Dora sendiri gitu. Ada yang bilang itu video lama, ada yang bilang itu penampilan lama. Boleh dijelaskan lagi, Bang, biar penegasan aja sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh klien Abang begitu, Bang? Sebenarnya klien saya itu cuman awalnya sekali ya, cuman pengen tahu informasi bahwasanya kebenaran penyanyi yang di channel YouTube itu saudari Lesti, dan dari siapa yang menyuruhnya dan kenapa nama penciptanya nggak ditulis. Itu doang awalnya. Jadi nggak ada tuntutan macam-macam sebenarnya. Awalnya begitu. Beliau datang ke rumah Lesti, cuman mungkin karena Lestinya nggak ada atau bagaimana, beliau nggak temu, cuma sampai pagar. Makanya dia konsultasi sama saya coba untuk biar bisa bertemu, saya coba melayangkan teguran, somasi biar kita bisa ketemu. Cuman alhamdulillah jawabannya sampai sekarang belum ada. Nah, video itu video penampilan di sebuah konser, di sebuah hajatan, atau dia mengcover, artinya membawakan lagu itu dengan versi berbeda atau seperti apa, Pak? Bukan. Kita melihat cover lagu mengatasnamakan Lesti di YouTube. Itu. Dan kita mendengarkan lagu tersebut, benar-benar ini Lesti yang menyanyi. Justru itu yang akan kita tanyakan sebenarnya, mau ketemu Lesti itu. Kalau iya nggak apa-apa, tulis dong nama penciptanya, itu doang mintanya klien kami. Dan itu di channel YouTube-nya Lesti, Bang? Channel kita belum periksa itu channel YouTube Lesti. Yang pasti di situ ada nama dibikin namanya fans Lesti, penyanyinya Lesti. Yang pasti kalau udah masuk ke YouTube itu pasti ada komersilnya, minimal popularitasnya ada gitu lah. Itu aja, nggak ada sebenarnya, nggak ada niat sampai ke titik itu juga, biar bisa duduk sama komunikasi pencipta dan penyanyi sebenarnya. Itu aja. Udah sampai di titik ini, artinya mau dilanjutkan untuk laporan itu atau seperti apa? Karena kan sudah terlanjur kemana-mana nih, Bang. Dan dari Bang Yoni Dora sendiri pada akhirnya juga harus menerima komentar negatif dari netizen segala macam. Itu pasti itu menjadi apa? Tapi mungkin itu satu konsekuensi ya, konsekuensi. Tetapi laporan ini mau nggak mau berjalan. Jadi pasti nanti sampai ujung juga yang pasti. Apapun ujungnya kita nggak tahu. Iya. Bang, ini kan Om Yoni Dora sebagai saksi pelapor dan Abang sebagai pelapor. Kenapa harus Abang yang melapor? Kenapa nggak langsung Om Yoni aja yang langsung? Di dalam kapasitas seorang kuasa hukum, dia itu bunyinya kuasa hukum itu mendampingi dan atau mewakili klien. Jadi kita kuasa hukum itu boleh mewakili klien untuk melapor, tapi tetap klien nanti tetap dimintain keterangannya. Cuman melaporkan saja yang digantiin, yang diwakili. Kalau
Kalau kita kuasa hukum soal materi yang realnya sebenarnya mengenai kita nggak tahu kan? Apa maunya klien yang dalam hati kecilnya kita kan nggak tahu. Nah nanti dia akan memberikan keterangan itu. Tapi bang, agenda selanjutnya itu apa sih bang? Pemanggilan untuk Bapak Yoni sendiri. Tapi kalau untuk pemanggilan untuk Lesti sendiri kapan bang? Kira-kira? Setelah semuanya dipanggil mungkin sampai pemanggilan publisher, saksi, mungkin sampai saksi ahli. Tapi bang, kabarnya dari Bang Yoni sendiri mundur dan minta maaf Lesti. Nah itu gimana sih bang? Apa Itu kabar dari mana? Asisten mas, asisten Joni yang terkait perkataannya itu. Oh, perkataan asisten. Iya, bukan. Ya itu pun saya sendiri nggak tahu. Iya. Saya sendiri nggak tahu itu. Artinya Asistennya kan bukan klien saya. artinya di luar bang ya. Di luar saya kan nggak tahu. Nggak mungkin dong kuasa hukum tahu semuanya. Berarti saya harus ngikutin dong kemana dia setiap hari. Tetapi artinya bahwa kuasa hukum ini tetap berjalan sesuai role yang diinginkan oleh klien abang ya. Bukan sekarang itu bukan hal yang sesuai diinginkan klien lagi. Itu udah tuntutan dari administrasi negara soal hukum itu dia harus berjalan gitu loh. Bang, ini ujungnya adakah masalah royalti sendiri atau memang hanya ingin meminta klarifikasi kalau menuliskan nama aja di Mungkin bisa didengar ya dari podcast atau dari wawancara Pak Yoni sendiri. Dia cuma minta klarifikasi, minta informasi. Itu doang awalnya sampai sekarang dia akan itu juga. Dia nggak pernah bicara real. Berarti kemungkinan untuk mediasi lagi atau bisa mencari jalan tengah di luar proses hukum masih kemungkinan ada bang? Saya rasa sangat besar. Kenapa? Dia cuma minta informasi doang. Ngajak komunikasi doang gitu loh. Dia selama itu menyanyikan lagu, masa pencipta dan penyanyi nggak pernah kenal. Itu aja sih harapannya. Sekarang dicuekin, mungkin dia udah tua, mungkin beliau udah emosi atau apa, kita nggak tahu juga. Saat ini sudah ada yang menghubungi dari pihak Lesti sendiri? Belum ya, Bang? Tapi hal itu terbuka dari pihak abang sendiri bang ya? Banget terbuka kayak. Siap. Tapi bang, terkait dugaan bahwasanya Bang Doni Dores itu di boycott dari beberapa TV, apakah benar itu bang? Tanggapannya gimana? Kalau tanggapan saya atau Pak Yoni nih, kalau dari Pak Yoni saya bilang, ya itu bukan nggak ada masalah buat dia. Itu udah nggak ada masalah. Atau paling dia berkata, saya udah 70 tahun ini, nggak ada masalah itu buat dia. Dia cuman ada hak hak azazi, hak harga diri dia gitu, itu aja. Termasuk soal tudingan dia cari panggung lah segala macam bang. Ini Apalagi panggungnya dia udah senior banget. Kalau lagunya udah populer duluan, kan itu kan, udah dipopulerkan oleh istri dia, kan itu kan tulisannya. Kalau saya emang baru tahu, namanya klien kan saya nggak tahu banyak. Gitu. Tapi yang terkait keadaan mental atau psikis dari Bang Yoni sendiri, banyak serangan, nah itu gimana? Oh lumayan lah, sesuai dengan umur lah, sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia mencoba menampik itu, tapi nggak bisa juga, tetap dia berpikir. Bang, kalau ada tuduhan atau pemikir dari orang-orang Pak Yoni ini ingin mengincar komersilnya gitu bang, gimana bang? Dari lagu yang diproduksi sama Lesti ini bang? Sekarang kalau ngambil komersil dari mana? Sementara yang mengurus royalti itu ada LMKN, dan dia tahu dia cuma beres kok. Dan kedua, yang di undang-undang yang dilindungi apa? Izinnya, bukan nilainya. Izinnya nilai. Seandainya seorang itu udah izin atau keluar nunggu, pidananya nggak akan ketemu, nggak bisa. Orang udah ngomong izin kok. Kan itu. Bang, tapi dari pihak Bang Yoni juga udah sempat mengeluarkan nilai nggak bang? Tuntutan. Nggak ada tuntutan nilai, ya. Nggak ada tuntutan nilai. Dari awal, dia boleh lihat di statementnya di wawancara, dia haram buat dia gitu loh. Dia masih bisa nyari duit, kan itu bahasanya. Nggak ada, makanya di dalam pelaporan itu berapa kerugiannya, nggak ada itu. Nggak ada nilai, kita nggak pernah bicara nilai. Artinya ini lebih pada adab aja bang, Tuh. etika. Itu adab. karena dia merasa udah tua banget,
Yang Lesti Hargai. udah muda banget, masih muda banget. Kenapa sih? Udah nyampe ke rumah loh. Malah yang tua ke rumah tidak ketemu lagi ya. Iya, gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, Katanya PLMK yang bersedia menjadi mediator. Jembatani. seharusnya begitu. Dia wadah loh. Memang wadah walaupun tupoksinya di luar itu, tupoksinya nggak sampai ke titik itu, tapi dia itu merangkul semuanya antara penyanyi dan pencipta. Kan itu yang dia urusin. Ada pencipta, ada penyanyi, berarti ada penciptanya, baru dia bisa bekerja. Kalau nggak ada penyanyi, nggak ada penciptanya, dia nggak bekerja, kan? Bang, terakhir sebelum pelaporan ini, kapan ke komunikasi terakhir atau upaya komunikasi ya, bukan komunikasi, tapi upaya untuk berkomunikasi dengan pihak Lesti, Bang? Ya, komunikasinya cuman gini, upayanya cuman dengan somasi itu aja. Karena kita nggak punya kontak, nggak ada kenal dengan siapa. Itulah, cuman dengan di somasi itu ada kod surat dan di situ ada nomor yang bisa dihubungin, kan gitu. Tapi alamat yang disomasi tepat. Artinya supaya surat ini jatuh ke tangan yang tepat. Kita somasi langsung antar ke rumah Lesti, bukan lewat JNE, langsung ke rumahnya, nggak lewat JNE. Artinya logika dasarnya berarti Lesti terima dong. Orang udah ke rumahnya. Iya kayaknya kan. Cuman yang terimanya apa, pembantunya, apa stafnya, apa yang kerja pegawainya itu kita nggak tahu. Karena kita bisanya cuman sampai pagar.